Selamat datang di Netflix, channel resmi yang tidak diakui oleh UNESCO, NASA maupun grup WA keluarga. Bersama saya Mbak Tresno, seorang yang tidak ahli teori konspirasi dunia drakor. Kita akan menyelami alam semesta film Korea yang pembicaranya mengalahkan sakitnya kita ketika dapat kabar rekening tanpa transaksi dan akan diambil alih oleh pemerintah. Drama Korea yang rilis pada Juli 2025 berjudul S-Line ini katanya bisa membuka cakrawala, menambah berat badan dan membuat mantan kamu menjadi balik lagi ke kamu. Film seri televisi web bergenre fantasi misteri ini dirilis oleh Wave yang digarap berdasarkan webtoon karya Komabi. Ceritanya cocok untuk kamu yang hidupnya kurang misteri tapi kebanyakan utang janji ke teman kalian. Tuh, siapa tuh? Serial ini dibintangi oleh Lee So Hyuk, Lee Dae, dan Arin. Sebelum kita menuju ke ceritanya, kami ingatkan video ini menceritakan alur ceritanya. Jadi, kami sarankan untuk menonton versi full filmnya ya. Oke, baiklah. Kini saatnya kita langsung menyelam menuju S-Line episode 1. Let's go! Film ini dibuka dengan scene yang menampilkan suasana ruangan gelap dan hening di mana Shin Hyun Hyuk terbangun dari tidurnya seorang diri karena mendengar suara klakson yang kencang dari luar rumahnya. Hyun Hyuk adalah gadis remaja yang sangat introvert. Dia hampir tidak pernah keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Kaca jendela apartemennya pun dia tutup dengan kardus yang sepintas mirip dengan toko loak jadinya. Terganggu atau karena rasa kepo yang sangat tinggi, dia mengintip dari jendela apartemennya. Tampak bocah SMA Kang Sona sedang diikuti oleh pamannya. Han Ji Wook mengendarai mobil sedan hitam yang menyuruhnya untuk naik ke dalam mobil. Dari atas mobil hitam tersebut menyembul banyak sekali benang merah jabrik yang mirip dengan rambut ala anak-anak punk zaman dunia belum kenal potongan rambut rapi ala opa Korea seperti sekarang ini. Di seberang apartemen Hyunhee tampak seorang wanita lain dengan benang merah yang lebih sedikit sedang menyeruput vape yang segera menyapanya dengan lambaian tangan. Hyun Hyuk ternyata memiliki kemampuan super untuk melihat benang merah ini sejak dia masih kecil. Tidak hanya orang yang dia temui secara langsung, tapi juga orang-orang yang ada di layar kaca maupun poster. Dia tetap bisa melihat garis merah tersebut. Dahulu kala sewaktu Hyun Hyuk kecil, di tengah kepolosannya, dia menggambar sosok diri ayahnya, ibu, dan bibinya dengan garis merah yang menghubungkan ayah dan bibinya. Sontak saja membuat sang ibu terkejut saat tidak sengaja melihatnya. Kejadian itu menjadi awal untuk tragedi yang begitu mengerikan, di mana sang ayah ditikam oleh sang ibu karena sakit hati di depan mata Hyun Hyuk. Gadis kecil itu selalu dibayangi dengan kisah kelam yang terjadi pada hidupnya, di mana kelebihannya berubah menjadi seperti kutukan. Akibat pengalaman pahitnya di masa lalu ketika Hyun Hyuk beranjak remaja, dia pernah beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara. Namun anehnya semua usaha itu sia-sia. Kini dia berubah memahami bagaimana asal-muasal penglihatannya ini, siapa saja yang senasib dengannya, dan bagaimana mengakhiri kutukan ini. Di saat Hyun Hyuk sedang beraktivitas di dalam apartemennya, tiba-tiba gadis dari seberang apartemen ingin berkunjung ke rumahnya. Hee-won, si tetangga baru itu, datang membawakan buah-buahan untuk perkenalan. Namun Hyun Hyuk bergeming, jiwa introvertnya muncul. Dia hanya memerintahkan Hee-won meletakkan buah-buahan itu di depan kamarnya tanpa dia bukakan pintu. Di sisi lain, Ji-wook, pria bermobil hitam tadi, telah sampai di kantornya. Ternyata dia adalah seorang pengayom masyarakat. Ya, dia adalah seorang polisi. Dia lantas berbincang dengan rekan kantornya. Dan ternyata Ji-wook memiliki hubungan terlarang dengan rekan kerja wanitanya yang akan segera menikah. Di sini kita ditunjukkan alasan garis merah ala rambut punk milik si Ji-wook ini. Ternyata karena dia terlibat banyak hubungan selama hidupnya. Di tempat lain, keponakan Ji-wook, Sona, sedang mengalami perundungan oleh geng yang diketuai oleh
Kim Hee-yong. Sona mengalami kekerasan fisik di atap sekolahnya karena tidak memberikan uang yang diminta oleh geng siswi nakal ini. Pada suatu adegan, Ji-wook sedang melakukan olah TKP pembunuhan pada seorang wanita 20 tahunan bersama asistennya Oh Dong-sik. Gadis itu ditemukan meninggal di kamarnya dengan luka cekikan tanpa adanya barang yang hilang ataupun tanda-tanda kejahatan seksual. Kasus ini sungguh menyebabkan mereka berdua pusing untuk menemukan motifnya. Apalagi ini bukanlah kasus pembunuhan pertama di daerah Sinwudong akhir-akhir ini. Namun menurut laporan anak buahnya didapat informasi bahwa tetangganya sempat melihat ada seorang pria mengenakan helm yang nampak seperti abang-abang ojol pengantar makanan datang ke rumah korban kemarin sekitar tengah malam. Malam harinya, Yoon-hyuk diam-diam mengambil paket pesanannya di depan pintu apartemen. Dan ternyata lagi-lagi Hee-won mengirimkan sekantong buah untuknya. Yoon-hyuk memakan apel itu sambil menonton televisi yang menyiarkan tentang kasus pembunuhan berantai di daerah Sinwudong akhir-akhir ini. Yoon-hye menyadari di dalam siaran televisi tersebut tampak seorang mengendarai PCX hitam dengan helm full face tampak mencurigakan. Yoon-hye melihat satu benang merah ada di kepalanya. Dan dia tampak sedang menguping informasi dari presenter berita di televisi. Tak lama kemudian, Yoon-hyuk mendengar suara motor berhenti di gedung apartemen seberang tempatnya. Dia segera melihat dari jendela kamarnya dan tampak pria mengenakan helm full face mengendarai PCX hitam masuk ke gedung apartemen Hee-won dan Ji-wook tinggal. Yoon-hyuk yang mengira pria itu adalah pria mencurigakan yang dia lihat di TV tadi mendadak overthinking. Dia buru-buru mencari handphonenya untuk menghubungi polisi. Sayangnya, baterai HP-nya ngedrop. Tak berpikir lama, dia segera pasang charger HP-nya yang sembari kembali melihat ke jendela. Saat HP-nya sudah terisi 5%, Yoon-hye langsung telepon kantor Ladusing. Panggilan 112 terhubung dan dia melaporkan bahwa di seberang apartemennya ada seorang pria dengan helm racing full face. Dari apartemen Hee-won, dia melihat si pria misterius dan Yoon-hyuk sedang berdiri berhadap-hadapan. Tak lama kemudian berganti menjadi adegan gendong-gendongan, tapi ini bukan jual jamu gendong yang pada umumnya loh, Mbak. Adegan semakin panas, sumuk di antara Hee-won dan pria misterius dan benang merah mulai muncul di antara kepala mereka. Sementara Pak Ladusing halo-halo di seberang telepon, namun Yoon-hyuk tidak merespon karena bengong melihat kelakuan dua sejoli gak ada akhlak itu. Keesokan harinya, Ji-wook tampak baru saja pulang dari apartemennya. Dia ingin rebahan sebentar di sofa, namun dikejutkan oleh Sona yang tidak masuk sekolah. Sona meminta sejumlah uang kepada pamannya. Lantas Ji-wook memberikan beberapa lembar untuknya sambil berbicara kalau kekurangannya nanti kalau sudah diambil di ATM. Tanpa tak puas, Sona meminta tambahan uang lagi. Lalu Ji-wook bertanya, "Untuk apa Sona? Butuh banyak uang." Di saat itulah Ji-wook sadar bahwa Sona memiliki banyak luka di tubuhnya dan wajahnya. Ji-wook menanyakan apa yang terjadi dan mereka berdua kemudian terlibat dalam sebuah pertengkaran kecil. Gak jadi ngantuk gara-gara bertengkar dengan keponakannya. Ji-wook lantas nyebat di dekat jendela rumahnya yang menghadap ke arah kamar Yoon-hyuk. Lagi enak-enaknya nyebat, Dong-sik menelpon untuk mengabarkan kalau semalam ada laporan telepon yang menyebutkan tentang pria berhelm racing full face. Hal itu mengandung kecurigaan Dong-sik dan Ji-wook karena informasi tentang pria misterius berhelm racing full face itu masih bersifat rahasia antara anggota penyidik. Dan lebih membuat mereka berdua penasaran adalah telepon laporan tersebut berasal dari penghuni apartemen seberang tempat Ji-wook. Ji-wook segera menuju ke kamar Yoon-hyuk yang memang mencurigakan karena terlihat seperti pengepul kardus bekas. Di depan pintu dia membunyikan bel dan memperkenalkan diri. Yoon-hyuk yang melihat dari lubang pintu cukup ketakutan lihat Ji-wook dengan benang merah lebat ala rambut pang datang. Tak kunjung dibukakan pintu, seorang pria turun dari tangga lantai 3 dan memberitahu Ji-wook bahwa penghuni kamar itu sangat tertutup dan introvert. Bahkan dia sampai membayar orang khusus untuk membuang sampah dari kamarnya. Setelah pria itu berlalu, Ji-wook mengutarakan niatnya untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai pria berhelm full face. Yoon-hyuk membuka sedikit pintunya dan memberitahu bahwa dia salah paham. Ternyata pria itu adalah pasangan dari Hee-won, wanita yang tinggal di sebelah kamar Ji-wook. Malam harinya, Yoon-hye melihat pria yang mirip dengan pria misterius tempo hari lewat depan pintunya dan naik ke lantai 3. Dan tak lama kemudian pria tersebut turun dan memperhatikan pintu kamar Yoon-hyuk dari dekat.
Beberapa hari kemudian di tempat lain, Sona sedang duduk di sebuah halte pinggir jalan sembari membaca pesan dari Kim Hye-yong yang mengancamnya untuk segera memberikan uang yang dia minta. Gelap mata, Sona melihat seorang emak-emak keluar dari ATM sambil membawa bungkusan uang. Dia berniat untuk merampok emak-emak itu dan mengikutinya berjalan hingga ke lorong sempit. Namun tepat saat Sona akan menarik tas emak-emak tersebut, beberapa pria masuk ke lorong yang sama. Dan beruntungnya emak-emak tersebut tidak sadar dan mengira bahwa Sona sedang menariknya agar tidak tertabrak oleh pria-pria tadi. Di kantor, Jiwook sedang makan bareng Dongsik. Dongsik menceritakan bahwa korban pembunuhan tempo hari memiliki mantan pacar seorang guru SMA yang bernama Woo Jong-min yang tinggal di lantai 3 apartemen seberang rumah Jiwook. Dongsik melihat sangat aneh karena korban pembunuhan sebelumnya juga tercatat pernah satu gym dengan Jong-min. Jiwook yang curiga meminta foto Jong-min kepada Dongsik dan ternyata Jong-min adalah pria yang berjumpa dengan Jiwook di tangga depan kamar Hyun-hee. Mereka berdua lantas segera bergegas menuju rumah Jong-min. Namun tiba-tiba Jiwook mendapat telepon dari panti jompo tempat ayahnya tinggal, sehingga Jiwook meminta Dongsik untuk berangkat terlebih dahulu. Sesampainya di panti jompo, perawat memberitahu Jiwook bahwa ayahnya tiba-tiba menghilang saat ditinggal sebentar oleh perawat dan ternyata sang ayah sedang berada di atas atap sedang ingin bunuh diri. Segera beberapa perawat menyelamatkan ayah Jiwook. Jiwook tampak begitu sedih melihat kondisi ayahnya saat itu. Di tempat lain, Dongsik telah sampai di apartemen Jongmin. Dia membunyikan bel namun tidak ada respon. Dia bergegas menerobos masuk dan melakukan pemeriksaan. Di dalam, dia menemukan kejanggalan di apartemen Jongmin. Dongsik segera menelpon Jiwook yang sedang di jalan menuju lokasi Dongsik untuk menceritakan yang ia temukan di apartemen Jongmin. Namun baru beberapa kata disampaikan di telepon, Jongmin muncul guys dan langsung menghajar Dongsik. Telepon pun terputus dan Dongsik yang tidak siap pun dilumpuhkan oleh Jongmin. Setelah mengikat Dongsik, Jongmin bergegas mengenakan seragam kejahatannya lengkap dengan helm racing full face-nya mbak. Saat menuruni tangga, langkah Jongmin terdengar oleh Hyun-hyuk. Dia bergegas mengamati dari balik jendela dan berinisiatif untuk menghubungi La Du-sing. Namun lagi-lagi karena HP-nya ngedrop, maka rencana Hyun-hye kali ini gagal maning mbak. Melihat suasana berbahaya yang bisa saja terjadi, Hyun-hye memberanikan diri untuk keluar rumah. Berbekal pisau dapur di tangannya, dia berjalan menuju rumah Hee-won. Karena jiwa introvertnya terlalu kuat, Hyun-hye sempat terhuyung-huyung saat berjalan keluar rumah. Dia bahkan tak sadarkan diri dan berhalusinasi melihat ibunya dengan tangan berlumuran darah menyambutnya. Sementara itu, Hee-won membukakan pintu karena mengetahui ada tamu yang datang ke rumahnya. Saat mereka berdua masuk, pria itu melepaskan helmnya. Hee-won terkejut karena yang datang adalah Jongmin. Dia sempat menanyakan tentang maksud kedatangan Jongmin. Namun tanpa babi-babi bu, Jongmin segera mendorong dan mencekik Hee-won di sofa. Sebelumnya Jongmin dapat melihat benang merah yang menghubungkan dirinya dengan Hee-won dan beberapa benang lain di kepala Hee-won. Ternyata kutukan itu bukan hanya dimiliki oleh Hyun-hee. Di saat genting itulah Hyun-hee berhasil masuk ke dalam rumah Hee-won sambil menenteng pisau. Jongmin lantas meninggalkan Hee-won yang masih lemas tak berdaya di sofa dan menghampiri Hyun-hyuk sambil menghardiknya, menyuruh Hyun-hee untuk menusuknya jika memang berani. Karena tubuhnya masih bergetar hebat akibat gugup dan berlebihan, maka Jongmin berhasil merebut pisau Hyun-hyuk dan menusuknya di perut. Hyun-hyuk langsung terkapar jatuh ke lantai bersimbah darah. Jongmin beralih ke Hee-won untuk melanjutkan mencekiknya. Namun beruntung saat itu Hee-won sudah sempat mengumpulkan kembali tenaganya. Dia lantas memukul kepala Jongmin sampai kacamatanya terlepas. Dan Hee-won segera berupaya menyelamatkan diri bersama Hyun-hyuk. Di sisi lain, Jiwook yang telah sampai di komplek rumahnya segera masuk ke gedung apartemen Jongmin. Namun setelah melewati lantai 2, dia melihat pintu kamar Hyun-hyuk terbuka. Dia pun masuk ke dalam dan melihat tulisan-tulisan dan gambar-gambar aneh di dinding kamar Hyun-hyuk yang menunjukkan banyak sekali garis-garis merah yang saling terhubung. Saat sedang mengamati tulisan dan gambar tersebut, Jiwook mendengar suara teriakan dari gedung apartemen seberang. Dan dia segera melihat dari jendela. Tampak Hee-won sedang dianiaya oleh Jongmin.
Jongmin berhasil menemukan kembali kacamatanya dan segera menghajar Hiwon. Dia berkali-kali memukul dan mencekik Hiwon sebelum akhirnya Hyun-hyuk dengan tertatih-tatih berhasil menusuk kakinya. Jongmin berteriak kesakitan dan mencabut pisau dari kakinya. Dengan penuh amarah, Jongmin segera mengayunkan pisaunya untuk menusuk Hyun-hyuk. Namun beruntung Jiwook berhasil menembaknya dari jendela kamar Hyun-hyuk. Jongmin seketika terkapar. Dengan kondisi menjelang ajalnya, Jongmin berbicara mengenai garis-garis yang akhirnya berangsur menghilang. Akhirnya semua hal mengerikan ini telah usai. Polisi dan ambulan telah tiba di lokasi. Hiwon, Hyun-hyuk telah mendapatkan pertolongan medis. Dong-sik juga telah berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian Sona, Jiwook, dan Hyun-hyuk terlibat percakapan kecil, di mana Sona mengomentari sikap aneh Hyun-hyuk yang mengenakan kacamata hitam di malam hari. Hal itu membuat Jiwook kaget mengetahui Sona dan Hyun-hyuk ternyata sudah saling mengenal. Di kamar Sona, Jiwook kembali menanyakan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Sona di sekolahnya. Sona tampak emosional karena sosok Jiwook yang sangat sibuk bekerja sampai sering meninggalkannya seorang diri. Dia menceritakan bahwa Hyun-hyuk adalah teman SMP-nya dulu yang menjadi buah bibir karena tragedi pembunuhan sang ayah oleh ibunya sendiri. Di akhir scene, tampak Hyun-hyuk yang tampak mulai mengerti bagaimana kutukan yang dia miliki bisa digunakan untuk kebaikan orang lain. Dia mulai berani melepas kacamata hitam yang biasa dia kenakan saat di luar rumah. Dan tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal bahwa sang pengirim pesan itu juga melihat benang merah yang sama dan menunggu Hyun-hyuk untuk datang ke SMK Up. Selesai. Berikut adalah akhir S-Line untuk episode 1. Kutukan yang sangat berbahaya bagi yang hobi slanky di luar sana. Pesan moral yang bisa didapat adalah meski kamu bisa menyembunyikan perbuatanmu dari manusia lain, masih ada Tuhan yang mengetahui apapun yang kamu rahasiakan. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak ya mamen. Saya mewakili kru yang sedang bertugas mengingatkan untuk tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan sampai jumpa di video episode selanjutnya. Bye bye.